Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Tanisa Astia. Saya berasal dari Melakan Biren, akan menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya bernama Siti Hajar. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah SWT untuk mengajak Siti Hajar dan Nabi Ismail pindah ke Mekah. Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah dengan langsung mengajak Nabi Ismail yang masih balita dan Siti Hajar pindah ke Mekah. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat terik. Tidak ada seorang pun di tempat sekitar itu kecuali mereka berdua. Nabi Ismail yang masih kecil menangis karena merasa haus. Sedangkan di tempat sekitar itu tidak ada mata air dan perbekalannya pun sudah habis. Siti Hajar berkata kepada anaknya, "Sabarlah wahai anakku, ibu akan mencari air untukmu." Siti Hajar pun berlari-lari mencari air untuk putranya yang sedang kehausan. Siti Hajar berlari ke Bukit Safa, tetapi tidak mendapatkan air. Dan turun lagi dan naik lagi ke Bukit Marwah, tetapi setetes air pun tidak didapatkan. Siti Hajar berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolong hamba-Mu ini yang sedang kesusahan dan kehausan." Tak lama kemudian, Siti Hajar dikejut oleh permukaan pasir yang basah di dekat kaki bayinya. Sambil mengucapkan syukur, beliau menggali dan mengucapkan, "Zam-zam, Zam-zam," yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Air pun berkumpul menjadi mata air yang luas di dalam tanah dan terpancar kuat dari dalamnya. Sejak saat itu, telaga tersebut disebut dengan Telaga Zam-zam. Dengan adanya sumber air itu, burung-burung mulai berterbangan mengelilingi daerah itu. Mereka berterbangan dan berkerumun di sekitar sumur, sehingga menarik perhatian kafilah yang lewat. Lembah yang semula tandus menjadi hidup, yang semula sepi menjadi ramai dikunjungi oleh manusia. Sampai sekarang, air dari sumur Zam-zam itu tidak pernah kering. Bahkan mencukupi untuk seluruh jamaah haji pada setiap tahun dari segala penjuru dunia. Masya Allah, begitu agungnya Allah. Nah, dari kisah Nabi Ismail tadi, kita bisa mengambil hikmah. Di antaranya, yang pertama, kita harus selalu melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, jika kita mengalami kesulitan dan kesusahan, kita harus bersabar. Ketiga, kita harus selalu meminta pertolongan dari Allah, karena hanya Allah yang bisa memberi pertolongan kepada kita. Demikian cerita dari saya. Mudah-mudahan cerita ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.
warahmatullahi